sebagai Panglima Angkatan Darat, tim Poso Jami Magayowe siap perang menggagalkan semua kepentingan dari kolonial Republik Indonesia, dan saya siap perang sampai bunuh mereka. Siap! Siap! Membantu masyarakat, membantu percepatan pembangunan masyarakat, melakukan kegiatan teritorial. Inilah yang membuat kelompok OPM tidak senang. Ya, masyarakat jadi maju, masyarakat jadi bersimpati dengan TNI, masyarakat jadi cinta tanah air Indonesia. Tapi kami minta untuk KKB hentikan dengan segala macam cara yang sudah mereka lakukan. Kekerasan, tindakan, mereka harus hentikan itu supaya kita membangun Indonesia ini dengan baik, sejahtera, aman, dan damai. Belakangan ini, para kelompok separatis bersenjata mulai eksis menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan Papua. Mereka memiliki tujuan yaitu untuk membebaskan tanah Papua dari cengkraman bangsa Indonesia. Namun sayangnya aksi mereka ini sama sekali tidak didukung oleh masyarakat Papua. Sebagian besar masyarakat Papua justru menginginkan Papua tetap berada di wilayah pangkuan bangsa Indonesia. Membantu masyarakat, membantu percepatan pembangunan masyarakat, melakukan kegiatan teritorial. Inilah yang membuat kelompok OPM tidak senang. Ya, masyarakat jadi maju, masyarakat jadi bersimpati dengan TNI, masyarakat jadi cinta tanah air Indonesia. Nah, inilah yang menurut kelompok OPM justru menghambat dari rencana-rencana mereka. Mereka kerja membangun Papua, mereka jadi korban di Papua, kami tetap di Papua. Tapi kami minta untuk KKB hentikan dengan segala macam cara yang sudah mereka lakukan. Kekerasan, tindakan, apa yang mereka sudah lakukan untuk baik pribumi maupun di luar pribumi, mereka harus hentikan itu supaya kita membangun Indonesia ini dengan baik, sejahtera, aman, dan damai. Dikarenakan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua, maka dari itu para kelompok separatis ini kerap kali mengintimidasi bahkan meneror masyarakat Papua agar mau mendukung gerakan kelompok separatis ini. Mirisnya mereka hari ini tidak hanya mengintimidasi dan meneror masyarakat Papua saja, melainkan mereka saat ini juga berani bermanuver dengan menyerang aparat keamanan TNI Polri. Bahkan baru-baru ini mereka menantang anggota TNI Polri untuk perang terbuka. Melalui unggahan laman fifa.co.id dikabarkan bahwa pada Sabtu 13 April 2024 kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka OPM Kodat 13 Kegepa di bawah komando Komandan Polda Paniai dan Komandan OSA 1 Boma telah merilis sebuah video yang berisi tantangan kepada para anggota TNI Polri untuk perang terbuka matra darat. Bahkan mereka telah menentukan lokasi yang akan mereka jadikan tempat untuk perang terbuka. Adapun tempat yang ingin mereka jadikan medan pertempuran yaitu Kota Wamena, Provinsi Papua hingga Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tidak hanya itu, dalam video tersebut mereka juga mengecam tindakan para anggota TNI Polri yang hanya berani melawan warga sipil Papua. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa para anggota TNI Polri sama sekali tidak menargetkan warga sipil. Melainkan yang menjadi target TNI Polri adalah para warga yang telah teridentifikasi terlibat dalam keanggotaan kelompok separatis baik itu KKB maupun OPM. Siap perang! Siap! Yang kedua, sebagai Panglima Angkatan Darat, tim Poso Jami Magayowe siap perang menggagalkan semua kepentingan dari kolonial Republik Indonesia, dan saya siap perang sampai bunuh mereka. Siap! Siap! Sontak saja tantangan perang terbuka yang dilayangkan oleh kelompok separatis OPM ini membuat Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan geram dan kesal. Saat dikonfirmasi, Letkol Chandra menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang berfokus untuk melindungi segenap warga Papua dari aksi teror yang dilakukan oleh para kelompok separatis. Lebih lanjut, Letkol Chandra Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melayani tantangan tersebut. Hal ini dikarenakan pihaknya telah menyadari bahwa tantangan tersebut hanyalah jebakan OPM untuk menjatuhkan nama bangsa Indonesia melalui propagandanya yang mengatasnamakan hak asasi manusia.
Apabila TNI Polri melayani tantangan tersebut, maka yang ditakutkan ialah nama bangsa Indonesia akan terseret dalam pengadilan HAM PBB. Apabila hal ini terjadi, maka yang akan sangat diuntungkan ialah para kelompok separatis. Perlu kalian ketahui Lur, bahwa dalam menangani konflik bersenjata di Papua, pemerintah Indonesia harus ekstra berhati-hati. Mengingat Papua merupakan wilayah strategis yang juga kaya akan sumber daya alam. Sehingga pihak negara asing tentunya akan ikut campur dalam permasalahan ini. Apabila pemerintah Indonesia tidak berhati-hati dalam menangani persoalan ini, maka yang ditakutkan ialah Papua akan berhasil meraih kemerdekaannya seperti kasus Timor Timur dulu yang saat ini telah sah menjadi sebuah negara, yaitu negara Timor Leste. Selain itu, perlu juga kalian ketahui Lur, bahwa penanganan konflik bersenjata di Papua merupakan ranah penegakan hukum yang menjadi tugas aparat kepolisian. Dalam hal ini, TNI hanyalah ditugaskan untuk membantu kepolisian dalam melumpuhkan para kelompok separatis. Sehingga tak mudah bagi TNI untuk menghadapi persoalan konflik ini. Namun para anggota TNI tidak putus asa begitu saja. Para anggota TNI justru memiliki cara unik untuk meredam konflik, yaitu dengan cara menerapkan pendekatan persuasif dan humanis. Bayangkan saja seorang tentara yang notabene-nya mereka digembleng untuk menjadi mesin tempur. Namun tentara kita justru memiliki kelebihan, yaitu selain didesain untuk menjadi petarung, mereka juga didesain untuk menjadi sosok yang humanis dan berkeprimanusiaan. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.